aku sih biasanya pelan aja sih sehabis sholat. Pelan aja sih Mbak. Ya mungkin biar nggak ria kali ya. Iya kalau misalnya denger orang takutnya kayak ih apaan sih kok zikirnya digede-gedein, soalnya kan zikir kan nggak cuman lagi sholat doang gitu kan, di jalan juga sambil zikir dalam hati gitu aja sih. Ada amalan yang ringan tapi ganjarannya luar biasa. Energi yang dikeluarkan tak sebanding dengan dampak yang didapatkan. Inilah amalan zikir. Para ulama menyebutnya sebagai amalan sunnah, kecuali yang wajib dibaca dalam sholat dan yang semisalnya. Biasanya amalan sunnah hanya didasarkan pada 1-2 hadis Nabi SAW. Sedangkan zikir ditetapkan berdasarkan ratusan dalil dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, tidak selayaknya kita memandang zikir hanya sekedar amalan sunnah biasa. Sebaliknya, kita harus memandangnya sebagai salah satu sifat seorang muslim yang tidak boleh terpisah darinya. Allah berfirman, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Dalam berbagai kesempatan, zikir terkadang dilakukan dengan cara lirih tanpa suara. Namun di kesempatan lain, zikir dilakukan dengan suara. Mana yang lebih baik? Para ulama berbeda pendapat soal ini. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, seorang imam akbar Al-Azhar Kairo abad ke-18 Masehi mengatakan, selain zikir lisan, maka dilakukan dengan pengamatan tanpa disertai gerakan nyata. Zikir jenis inilah yang disebut dengan zikir khafi atau zikir tersembunyi. Dalam riwayat Ahmad dari Sa'ad bin Malik, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik zikir adalah zikir khafi atau yang tersembunyi. Dalam hadis lain disebutkan, zikir yang tidak terdengar oleh para malaikat pencatat amal lebih baik daripada zikir yang terdengar oleh para malaikat pencatat amal sebanyak 70 kali lipat. Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk, lalu para malaikat pencatat amal datang dengan membawa apa yang telah mereka tulis dan hafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Periksalah, apakah masih ada yang tersisa?" Para malaikat pencatat menjawab, "Wahai Tuhan kami, tidak ada yang kami tinggalkan, melainkan sudah kami hitung dan kami tulis." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seorang ham, "Kamu punya simpanan yang ada padaku, tidak ada yang tahu selainku. Aku akan memberimu pahala karena itu." Ia adalah zikir khafi atau zikir tersembunyi. Hadis riwayat Abu Ya'la, Al-Baihaqi, Ad-Dailami, dan yang lain. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW juga bersabda, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang hamil. Beliau ditanya, apakah zikir hamil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, zikir khafi. Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan bahwasannya Nabi SAW dan para sahabat sedang dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk. Ketika mendekati sebuah lembah, orang-orang melantunkan takbir dengan suara keras. Melihat itu, Nabi SAW langsung menegur dan bersabda, "Wahai manusia, sayangi diri kalian. Kalian tidak sedang menyeru yang tuli atau tak hadir. Sebaliknya, kamu sekalian sedang menyeru yang maha mendengar dan maha dekat. Dia bersamamu." Adapun anjuran zikir jahri atau dengan suara didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas, bahwasannya Nabi SAW bersabda, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, sehingga orang-orang munafik berkata bahwa kalian melakukannya karena ria, pamer. Maksud berzikirlah dengan zikir yang sangat banyak, hingga orang-orang munafik menuduhmu telah berlaku ria, karena mereka melihat kalian semua begitu giat melakukannya. Mengomentari hadis ini, Al-Munawi, seorang ahli hadis abad ke-10 Hijriah berkata, ini adalah perintah tegas untuk berzikir secara terus-menerus, baik sirri tanpa suara maupun jahri dengan bersuara tanpa niat pamer kepada orang lain. Demikianlah dengan tegas hadis ini menunjukkan kesunahan zikir jahri atau dengan suara. Hal ini juga dipertegas oleh hadis-hadis lain yang menganjurkan zikir jahri atau dengan suara. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Syaddad bin Aus yang mengatakan, kami benar-benar sedang berada di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, angkat tanganmu lalu ucapkan La ilaha illallah. Maka kami pun melakukannya. Selanjutnya beliau berdoa,
Ya Allah, Engkau telah mengutusku demi kalimat ini, lalu Engkau telah memerintahkanku untuk mengucapkannya, dan Engkau telah menjanjikan surga kepadaku karenanya. Kemudian Rasul bersabda, bergembiralah, Allah telah mengampunimu. Al-Baihaqi juga meriwayatkan bahwa Abul Adra pernah bertutur, kami bertolak bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Saat itu ada seorang laki-laki di masjid sedang berzikir dengan suara keras. Aku berkata kepada Nabi SAW, bisa jadi orang ini melakukannya karena ria. Rasul menjawab, tidak, tetapi dia mengeluh. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhum pernah bertutur, mengeraskan suara dalam berzikir pada saat orang-orang selesai salat wajib telah diamalkan pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan saya tahu kalau mereka sudah selesai salat dengan itu. Maksudnya dia tahu kalau orang-orang sudah selesai salat dan mulai keluar masjid ketika mendengar mereka berzikir dengan suara keras. Fakta hadis-hadis ini seolah mengisyaratkan akan kontradiksi keutamaan. Yang satu menganjurkan berzikir dengan suara keras, dan yang lain menganjurkan berzikir tanpa suara. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya? Dalam hal ini, Imam Al-Munawi memadukan dua kelompok hadis ini. Dia mengatakan melirihkan zikir lebih baik bagi orang yang khawatir berlaku ria, atau mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang sedang tidur. Sedangkan berzikir dengan suara keras lebih baik jika tidak ada kekhawatiran seperti itu. Pekerjaan dalam zikir jahri atau bersuara lebih banyak. Manfaatnya bisa dirasakan oleh orang yang mendengarnya. Bisa membangunkan hati pezikir, mengumpulkan tekadnya untuk berzikir, mengarahkan pendengarannya kepadanya, mengusir tidur, dan menambah semangat. Adapun firman Allah SWT, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Perlu dipahami, ayat ini diturunkan di Mekah ketika beliau membaca Al-Quran dengan suara keras hingga terdengar oleh kaum musyrik. Akibatnya kaum musyrik mencaci Al-Quran dan menurunkannya. Oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi agar tidak mengeraskan suara zikir agar tidak dicaci oleh musyrik Quraisy. Di samping itu, perintah dalam ayat ini juga khusus bagi Nabi SAW. Seorang manusia sempurna dan disempurnakan. Sedangkan selain Nabi yang hatinya masih dipenuhi oleh bisikan setan dan pikiran-pikiran negatif, maka diperintahkan untuk berzikir dengan suara karena lebih efektif untuk menghilangkan semua itu. Adapun firman Allah SWT, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Sebenarnya ayat ini berkenaan dengan doa, bukan zikir. Doa sebaiknya memang dilakukan secara siri, karena lebih dekat untuk dikabulkan. Oleh karena itu Allah berfirman, yaitu ketika dia Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara lirih. Al-Quran Surat Maryam ayat 3. Dengan demikian, zikir bisa dilakukan dengan siri atau tanpa suara, dan bisa pula dilakukan dengan jahri atau bersuara. Siapapun yang memilih salah satu dari keduanya, dia telah berada dalam tuntunan Allah SWT. Adapun bentuk dan caranya, berzikir bisa dilakukan dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di alam semesta ini pastilah ada yang menciptakan, yaitu Allah SWT. Juga zikir dengan lisan atau ucapan, yaitu dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz yang mengandung asma Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Misalnya mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Wallahu a'lam.